secara keseluruhan, dan juga pagarnya kami di sisi timur kami duga itu berada di bawah jalan. Dan apakah di sisi selatan itu masih ada? Nah, kami coba di 3 tempat untuk kami uji tes speed ya, kita uji itu kita dapatkan juga pagar sisi selatan. Nah, saat ini kami berhasil sedikit untuk merekonstruksi bahwa candi di situs Brekahuripan ini dikelilingi oleh pagar keliling berbahan bata berdenah persegi 4 panjang membujur barat timur, yang kami duga bagian depan ada di sisi barat. Situs Brekahuripan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai petilasan Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto telah selesai dilakukan ekskavasi tahap 5. Diketahui situs Brekahuripan merupakan sebuah komplek bangunan pemujaan yang cukup luas, yaitu keseluruhan sekitar 6,5 hektar. Sebelumnya pada ekskavasi tahap keempat pada tahun 2023 ditemukan struktur berbentuk bintang yang diperkirakan sebuah mandala di sisi barat situs Brekahuripan. Selain itu, situs Brekahuripan juga diduga memiliki 3 halaman, yaitu halaman depan Jaba atau disebut Profan, halaman tengah Madya, dan belakang merupakan bangunan suci. Pada masanya dulu, situs Brekahuripan Klintirejo, Mojokerto, berfungsi untuk pendarmaan, untuk menghormati tokoh Raja Majapahit. Yang ketiga, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ya, kami tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 di kegiatan ekskavasi penyelamatan Situs Brekahuripan tahun 2024 ini kami telah menambahkan struktur yang kami duga sebagai pagar. Lokasi kami yang kami ekskavasi itu untuk menambahkan ya struktur pagar udara di sektor sebelah timur dari lapangan sepak bola di Klinterejo ini. Nah, alhamdulillah dari kegiatan itu kami berhasil menambahkan struktur yang dimaksud ya asli itu. Nah, struktur membujur arah barat timur ya seperti itu. Nah, untuk struktur ini dengan ketebalan 100 sampai 110 cm dan kita dapatkan ada bagian-bagian yang menonjol ya, yang saat ini kami masih duga sebagai pilaran dari pagar yang ada di utara ini. Kita dapatkan 3. Nah, kemudian di sini seandainya dari ujung barat ya yang kami duga sebagai sudut barat laut. Nah, kemudian sampai di ujung timur yang kami duga sebagai sudut timur laut itu nanti ada 5. 2 di tepi dan 3 di bagian tengah. Nah, kemudian untuk pagar timur yang membujur selatan ini kami coba untuk kami tambahkan sebagiannya ya. Nah, ini kami hanya mendapatkan sebagian yang kami duga bagi hiasan sudut ya, sudutan di bidang baratnya ya. Nah, untuk secara keseluruhan dan juga pagarnya kami di sisi timur kami duga itu berada di bawah jalan. Dan apakah di sisi selatan itu masih ada? Nah, kami coba di 3 tempat untuk kami uji tes speed ya, kita uji itu kita dapatkan juga pagar sisi selatan. Nah, saat ini kami berhasil sedikit untuk merekonstruksi bahwa
candi di situs Berkahuripan ini dikelilingi oleh pagar keliling berbahan bata berdinah persegi 4 panjang membujur barat timur, yang kami duga bagian depan ada di sisi barat. Pada tahap sebelumnya di bagian barat di Lapas Pabean kita dapatkan 3 buah yang kami duga sebagai tapak gapura. Dari situ kami coba mengukurnya. Untuk sementara kami simpulkan untuk sementara ini ya, ini panjangnya 183 meter, untuk lebarnya 121 meter. Ya kalau ini dari untuk bagian candi dengan pagar kelilingnya. Nah, di situs Berkahuripan Pinterjo ini merupakan kompleks. Nah, bahwa untuk tahap ini kita dapatkan itu. Nah, pada tahap sebelumnya kita kan juga dapatkan struktur berbentuk bintang di bagian barat ya. Nah, itu kami juga di bagian tengah. Dan di barat dekat sungai juga kita dapatkan struktur berdina persegi 4 panjang itu. Nah, ini situs Berkahuripan Pinterjo ini merupakan satu komplek dengan pola keruangan. Nah, ini pola keruangan yang nanti ditandai masing-masing ruang ditandai dengan fasilitas bangunan-bangunan tertentu. Saat ini kami coba untuk mengarah ke sana sepertinya itu. Nah, kalau luasnya, kalau kita lihat dari saat ini, kita lihat dari jalan sampai di sungai sana, kemudian di kanan kirinya itu kami perkirakan situs Berkahuripan ini seluas 6,5 hektar lebih. Oke. Oh ya, selain struktur yang jadi target sasaran dari ekskavasi ini kan, dalam ekskavasi ini kan kita dapatkan juga temuan penyerta yang bersifat lepas. Nah, dari hasil identifikasi klasifikasi dari teman-teman tersebut umumnya berupa pecahan atau fragmentaris, benda-benda berbahan gerabah dan keramik. Ini berjenis wadah ya, seperti kendi, periuk, dan juga piring, mangkuk, lebih arah situ. Ya. Oh ya, kalau di sini kan di manuskrip dan kayaknya kan itu kan untuk pendarmaan Tribuana Wijaya Tunggadewi ya. Nah, itu Raja Majapahit yang ketiga ya, kemungkinan ini dibangun oleh masa sesudahnya ya, kemudian juga diduga itu dibangun oleh Hayam Wuruk gitu. Ya. Oh ya, kalau di Trowulan ini ya dan sekitarnya ya, ini kan sebagai situs masa Majapahit ya, tapi kita lihat bahwa temuan-temuan di Trowulan dan sekitarnya itu tidak hanya pada masa Majapahit. Kita lihat di mana, contoh di Candi Bahu kan dengan adanya pasti Al-Sampan bertahun 939 masa Empu Sendok. Kemudian di dekat sini itu kan kita temukan candi di desa Gemaan ya, itu kan ada prasasti menyebut Masahar berangkat tahun 930 Masehi masa Empu Sendok 3. Nah, tentu di sini Trowulan yang diduga sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit itu ya, dari lihat situ sudah masalahnya sudah ada mungkin peradaban atau kehidupan di sini ya, mungkin berlanjut.